Hari pernikahan Aryan dan Malini, di sini Aryan masih berharap Imli akan datang tepat waktu untuk menghentikan pernikahannya dengan Malini. Malini datang dengan pakaian pengantin. Pendeta mengatakan kalian sudah datang, saya akan memulai pernikahan kalian sekarang. Sunda mengatakan pendeta waktu keberuntungan baru saja dimulai tidak perlu terburu-buru, mari kita menunggu beberapa saat. Malini mengatakan kenapa Sundar? Siapa yang kamu tunggu? Tuan Ratore. Dalam hati Aryan mengatakan hentikan Erin, dia tidak akan datang. Imli datang dengan hati-hati bertemu dengan Chini. Kini mengatakan pernikahan akan segera dimulai, apakah kamu baik-baik saja ini? Imli mengatakan aku butuh waktu untuk melaksanakan rencana itu tapi tidak ada waktu. Imli mendengar pendeta berteriak mengatakan silakan datang untuk upacara pertukaran karangan bunga. Chini mengatakan upacara pertukaran karangan bunga akan dimulai, apa yang harus kita lakukan? Imli punya ide dan membisikkan kepada Chini rencananya. Kata Imli, silakan, kamu sudah mengerti. Lalu Chini mengatakan, ya aku mengerti, kalau gitu saya pergi dulu. Pendeta mengatakan silakan kalian melingkari karangan bunga di leher masing-masing. Di dalam hati Aryan mengatakan, saya tidak tahu apa yang saya inginkan ini, aku baru tahu kamu tidak pernah terlambat, harapan sangat tinggi, tetapi waktu Anda sangat sedikit. Sedangkan di dalam hati Malini mengatakan waktumu sudah habis Imli, kau tidak akan pernah bisa kembali kehidupan harian. Di sisi lain Imli mengatakan aku kembali Malini dan aku tidak datang sendiri ini, keluargaku dan Aryan kami akan melindungi semua orang darimu. Anu mengatakan di samping Malini, ayo pergi Malini, pasang karangan bunga itu ke leher Aryan. Baru satu langkah Malini tidak bisa bergerak, ternyata kain sarinya tersangkut di belakang. Malini mengatakan, saya tidak bisa bergerak. Apa yang telah terjadi? Silakan periksa ada apa di belakang, saya tidak tahu. Anu mengatakan, ya Tuhan bagaimana bisa nyangkut, tarik itu. Ternyata Chini yang melakukannya, agar Malini tetap di tempatnya dan tidak bisa menikah dengan Aryan Singh Ratore. Anu mengatakan cepat Malini, waktu yang menguntungkan akan segera berakhir dan kain sari Anda tersangkut. Kata Malini, Bu aku tidak ingin mundur setelah begitu dekat dengan tujuan saya. Anu mengatakan saya tidak tahu tentang Anda tapi saya ingin membuat aliansi dengan Ratore. Lalu Malini mengatakan Bu, tolong aku sambil menarik-narik kain sari Malini. Anu mengatakan lihat, para tamu sudah mulai berdatangan juga, ayo. Malini terkejut mendengar kata-kata ibunya. Malini mengatakan tamu, saya tidak mengundang siapapun. Setelah Malini mengatakan itu Anu pun kaget. Anu mengatakan, kenapa ada pembantu kami, menu dan tukang perhiasan yang menyiapkan anting-antingmu? Malini mengatakan apa yang mereka lakukan di sini. Anu mengatakan saya tidak tahu siapa orang lain itu. Malini mengatakan apa yang mereka lakukan di sini, saya tidak tahu siapa yang mengundang mereka. Anu mengatakan kamu tunggu aku di sini, aku akan memanggil penjaga, saya akan kembali. Malini maju dengan mengatakan ada apa dengan kalian semua, apa yang membawa kalian semua ke sini? Salah satu mereka mengatakan selamat Bu, apakah kita juga akan dipromosikan seperti bagaimana Swapnil mendapat promosi? Yang lain mengatakan Bu doa terbaik untuk Anda dampak area untuk pernikahannya. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu, semua uang dari rekening Baskar Tamers berhasil ditransfer ke rekening Anda. Pembantu Anu mengatakan ketika saya memberitahu Bu Anu bahwa Anda membagikan ladu beracun di sekolah dia banyak tertawa karenanya. Malini semakin marah mendengarnya. Yang lain mengatakan selamat Bu, dulu ibumu berkunjung ke tokoku untuk membuat anting-anting, sejak itu dia tidak pernah kembali. Salah satu dari mereka mengatakan, nah Anda memasang bom di mikrofon Imli dengan sangat anggun. Saya berharap tidak ada yang memandang buruk pengantin wanita Anda, tampak luar biasa Bu, kami menculik bayinya pada pesanan Anda. Sekarang saya kembali setelah menjalani hukuman selamat atas pernikahannya Bu. Semua orang terkejut. Salah satu dari mereka berteriak mengatakan ayo pergi. Saya mengucapkan selamat yang tulus untuk pernikahannya, salam hangat Bu, sambil mengelilingi Malini dengan mengatakan salam hangat Bu, dan Malini mengatakan hentikan dan hentikan, tapi mereka tidak berhenti, mereka terus berlanjut mengatakan salam hangat Bu, tapi Rin berteriak dan mengatakan hentikan. Arian bertanya kepada mereka apa yang sedang terjadi. Mereka mengatakan Pak kami menyelesaikan tugas yang dia berikan kepada kami, saya juga menyelesaikan tugas.
Mereka berteriak sambil mengatakan saya juga menyelesaikan tugas sambil mengelilingi Malini. Malini menutup telinga dan berteriak diam. Diam, lalu mereka berhenti dan Malini mengatakan Anda semua tidak melakukan sesuatu dengan baik, tidak ada yang melakukan tugasnya dengan benar. Apakah Anda telah melakukan pekerjaan Anda dengan baik? Imli mungkin ditangkap dengan bom itu. Seandainya Anda melakukan tugas Anda dengan baik, Imli akan mati tertabrak truk. Semua orang kaget mendengar pengakuan Malini di depan semua orang. Aryan kaget mendengar apa yang Malini katakan, dan Aryan menghampiri Malini dengan mengatakan, "Apa katamu? Imli kenapa?" Tiba-tiba Nilam dan Prita masuk lalu Nilam berteriak mengatakan situasinya belum lebih buruk tanpa orang yang tepat. Kita tidak dapat menciptakan suasana yang tepat. Kemudian Prita maju dan mengatakan, "Ya Tuhan, Ibu sekali lagi orang tidak mengerti apa yang Anda katakan." Nilam mengatakan jelaskan kepada mereka yang sebenarnya lalu Prita mengatakan oke dan menjelaskan di hadapan semua orang mengatakan Bibi Aryan. "Oh bukan Aryan. Ini bukan tamu Malini tetapi ini tamu Imli." Aryan kaget mengatakan apa? "Apakah Anda sadar?" Prita menganggukkan kepala dan mengatakan akhirnya, "Saya menyadari kesalahan saya." Imli menelpon mereka secara pribadi dan mengundang mereka ke sini, sehingga mereka memberitahu Anda berapa banyak kejahatan yang dilakukan aku, dan dia adalah orangnya yang memberinya nomor kontak mereka. Dengan kesal Malini mengatakan beraninya kamu. "Diam saja Prita," sambil menunjuk Prita. Tetapi Prita mengatakan saya tidak akan diam. "Seharusnya kamu yang diam. Ketika saya memasuki rumah ini untuk pertama kalinya, saya meminta semua orang untuk menganggapku serius tapi tidak ada yang melakukannya kecuali Imli. Dia masih dengan saya memanggilku boneka. Hanya dia yang tahu," hanya tegar Imli. Aryan mengatakan di mana Imli? Prita mengatakan dia ada di sana. "Imli selalu bersamamu." Aryan menengok ke belakang melihat Imli maju, lalu Aryan berjalan menghampiri Imli dengan tatapan merindukan. Imli maju mengatakan terima kasih sudah membantu saya, Anda benar-benar telah banyak mendukung saya. Sekarang kamu bisa pergi dan satu persatu dari mereka pergi. Setelah mereka pergi, Imli mengatakan sebelum ini terjadi tolong bawa Chini ke dalam tetapi Chini mengatakan tidak. "Kenapa Imli? Aku tidak takut padanya lagi. Itu sebabnya saya memberitahu Anda, sekarang jika dia melakukan sesuatu aku akan memberinya pelajaran." Imli mengatakan, "Hentikan Chini, saya telah mengatakan kepada Anda untuk tidak mengatakan hal buruk tentang dia. Dia adalah kakak perempuan saya. Dia adalah ibumu juga." Sekarang masuk ke dalam. Rita membawa Chini ke dalam. "Maaf tapi aku tidak bisa memberitahunya bahwa ibunya meninggalkannya di kuil." Malini mengatakan, "Bagaimana Anda bisa membuktikannya?" Pendeta masuk dan mengatakan, "Saya menyaksikannya, aku melihatmu meninggalkan anak itu di kamar." Imli mengatakan, "Kak Malini, kamu tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Anda meninggalkan anak Anda, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan seorang anak pun dan Tuhan membawanya kepadaku dan aku padanya." Malini melakukan banyak penipuan keuangan di Bhaskar Times yang dulunya adalah Suara Rakyat. Kemudian dia datang ke Pak dan dia untuk memperkuat kebohongan yang dia jual. Selalu dia menyuruh Grace menculik Chini dan kemudian dia menjebakku. Untuk itu, dia punya anak yang menderita keracunan makanan. Namun dia menginginkan lebih, kemudian dia menculik Chini di Jana Masami lagi. Ketika dia tahu bahwa Chini adalah putrinya sendiri, dia mengancamnya. "Dia telah mengusir saya, namun dia ingin saya lebih menderita, kemudian dia ingin saya ditabrak truk." Malini mengatakan, "Imli, berhentilah menangis. Berhentilah menangis Imli. Berhentilah sekarang Imli, Anda merusak rencana saya sehingga Anda tidak bisa menangis. Berhentilah menangis." Imli mengatakan, "Malini, apa yang kamu lakukan? Bagaimana Anda akan menjaga Chini seperti ini?" Malini berteriak mengatakan, "Apa pedulimu? Dia adalah putriku. Apakah Anda harus mencintai semua yang menjadi milik saya?" Malini dan Aryan bersama-sama mengatakan, "Chini bukan anakmu." Malini marah dan mengatakan hentikan ini dan ingin menyerang Imli, lalu Aryan memeluk Imli. Aryan mengatakan, "Apakah kamu baik-baik saja?" Sambil memeluk Imli, Imli mengatakan, "Aku baik-baik saja." Aryan mengatakan, "Kamu tidak apa-apa. Kamu bisa menganggap saya sebagai pasangan kamu untuk sementara waktu. Silakan." Sambil memberikan tangannya ke Imli untuk dia pegang kemudian. Imli pegang tangan Aryan. Imli mengatakan, "Malini, apa salahku? Itu sekali lagi dalam hidupku.
Saya harus mengekspos saudara perempuan saya atas kejahatan yang dia lakukan. Malini mengatakan mengekspos saya, sambil ketawa. Kalian, Anda berdua akan mengekspor saya, hahaha. Itu kata Cini bahwa kalian berdua adalah pahlawan dan pahlawan dalam kisahnya pahlawan wanita. Tetapi saya pikir Anda berdua adalah video terbesar di dunia. Yang paling besar, saya diekspos sebelum Anda 2 kali tetapi Anda masih tidak bisa menyadari kebenaran saya, betapa bodohnya kamu. Imli. Anu mengatakan, Malini hentikan Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Malini berteriak, ibu tolong diam. Saya tidak takut sekarang biarkan semua orang tahu segalanya ini mengira aku akan takut karena taktik kekanak-kanakannya benarkah Imli? Aku tidak akan menyerah begitu cepat penghinaan sebesar luka yang kau timbulkan pada hari ini. Kalian berdua akan tahu siapa penjahat sebenarnya tidak ada yang menjadi penjahat karena pilihan tidak ada yang terlahir jahat itu adalah dunia keadaan orang-orang dalam membunuh kebaikan dalam diri seseorang dan Imli kamulah orangnya. Yang telah membunuh kebaikan dalam diriku Anda adalah pembunuh kebaikan saya, Anda merebut kebahagiaan saya dari saya dan setiap alasanku untuk hidup. Dan sekarang hanya ada satu motif dalam hidupku, aku ingin merebut semua kebahagiaanmu dan menghancurkanmu yang saya melakukan banyak hal untuk mencapai motif saya, dan Anda memiliki hak untuk mengetahui semua yang saya lakukan saudara perempuan saya. Aku hampir membunuh Cini dan kalian berdua dalam pertemuan pemujaan itu tempo hari. Tetapi drone yang terbakar itu menggelinding ke sisiku dan kemudian Imli yang hebat menyelamatkan saya dari kehebatannya. Mengapa Anda menyelamatkan saya? Anda seharusnya membiarkan saya melatih Anda mengundang kehancuran Anda dalam menyelamatkan saya itu bukan salahku dan kegantian ini masih baru-baru ini. Apakah Anda ingin tahu kata semua saya akan memberitahu Anda dari awal siapa yang menanamkan kecurigaan tentang Aditya. Aku yang mengunci Aryan dan kamu dalam kamar waktu itu. Apakah kamu sudah ingat? Saya pikir Anda akan hancur secara emosional setelah itu, tapi tidak. Anda ternyata sangat cepat Imli. Anda segera menemukan kebahagiaan untuk diri sendiri, dan itu membuatku hancur. Aku sangat marah melihatmu bahagia dan untuk membuat hidupmu sengsara saya menyampaikan masalah saya yang berumur 3 bulan kepada Anda, tapi coba tebak, Anda masih bahagia karena Anda akan punya bayi sendiri. Wow, Imli memiliki cintanya, bayinya dan seluruh keluarganya, tapi apa yang dimiliki Malini? Malini tidak punya apa-apa. Tidak adil bukan? Jadi tebak apa yang dia lakukan Malini? Coba tebak Tuan Ratori. Malini mendorong kereta dorong bayinya sendiri dari tangga dan boleh membuatmu terpeleset dan jatuh. Siapa yang menempati? Itu aku. Anda bahkan tidak dihancurkan oleh Anda sendiri. Aku tidak menghancurkanmu dan juga membunuh bayimu. Aryan mengatakan tunggu sebentar. Saya tidak punya hak saat ini, tapi ini aku akan memenjarakanmu. Tiba-tiba Cini keluar dari kamar dan mengatakan, Pak Hero, siapa yang akan dipenjara? Aryan mengatakan, Imli, kali ini aku tidak akan berhenti demi kamu. Imli mengatakan, tidak. Anda harus berhenti demi Cini, tolong Aryan. Tidak Cini, tidak ada yang akan masuk penjara. Kata Aryan, ini bukan akhir, ini bukan akhirmu Malini, kata Fedi, Anda tahu saya tahu itu. Aku masih bernapas begitu juga kamu tapi aku berjanji satu hal Anda akan menjadi orangnya untuk mati pertama di antara kamu berdua ingat itu saya berjanji kepada Anda. Kemudian Aryan menyuruh keluarganya pergi dan menggandeng tangan Imli dan Cini. Sebelum Imli pergi Imli mengatakan Malini, kebaikanmu tidak akan pernah mati itu masih tersisa pada putrimu karena dia adalah satu-satunya kebaikan yang kamu miliki dan aku akan membawa kebaikan bersamaku selamanya. Selanjutnya kami tidak akan pernah membiarkan Anda berada di sekitar Cini. Kemudian mereka pergi sudah Imli mengatakan itu.